Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel YKCB Channel. Kali ini sekarang bersama adiknya Bu Amel. Kalau tadi kalian udah lihat saya ngobrol, teman-teman dari YKCB berbicara ngobrol dengan Bu Amelia Ahmad Yani, putri dari Legend Ahmad Yani, dan sekarang kita bersama Pak Untung Mufreni. Pak Untung Mufreni, adiknya dari anak ke 7 dari 8 ya. Sehat Pak Untung? Alhamdulillah. Pak Untung ini kalau di berbagai podcast selalu ceritanya itu bikin orang menangis dan bikin tergugah ya. Kadang-kadang saya nangis juga. Wah iya, karena Pak Untung ini selalu membawakannya dengan penuh perasaan. Karena kami lihat sendiri, apa yang terjadi tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober subuh. Dan itu masih kecil. Betul, 11 tahun. 11 tahun, dan ini pastinya membawa trauma sendiri seumur hidup. Bapak yang bilang hidup ya. Ya udah kan, membawa trauma kan. Wah, udah dahsyat sekali teman-teman. Jadi iya, tarik nafas terus. Betul, setiap tahun saya tarik nafas. Ya. Dan kita tahu pelakunya siapa. Tahu. Iya. Dan namanya sama mas saya. Iya, jadi teman-teman, kita nggak mengulang lagi cerita tentang kejadian malam itu karena kalian bisa lihat itu di berbagai podcast. Di Dedi juga ada ya, saya pernah lihat. Ada. Dahsyat itu ya, sampai jutaan yang nonton ya. Ya, karena sangat emosional. Nah, kita hanya memberikan informasi apa sih sebetulnya yang terjadi. Itu aja. Iya. Karena di luar orang bilang kan Pak Yani dan kawan-kawan tidak diapa-apakan. Ada yang bilang begitu? Ada. Siapa yang nggak segini? Iya kan? Ada lagi yang bilang musuh kami itu cuma TNI, Soeharto sama konglomerat hitam. Lo kok dibolak-balik kan gitu? Ada yang bilang. Ada siapa yang musuh bilang? kami adalah Soeharto, TNI, Soeharto dan konglomerat hitam. Iya. Nah, teman-teman bisa googling ya kalimat kata-kata itu. Nah, siapa yang ngomong gitu? Siapa yang sering ngomong gitu ya? Oke. Pak Untung, sekarang umur berapa Untung? 71. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jadi salah satu perjuangan dari keluarga pahlawan revolusi ini adalah menggugat Kepres 17 tahun 2002 dan Inpres 02 2023. Nah, Kepres 17 itu tentang apa ya? Istilahnya HAM. Pembentukan tim ya. Tim HAM ya, untuk pelanggaran HAM masa lalu. Nah, kenapa teman-teman keluarga pahlawan revolusi ini mencoba menggugat dua Kepres itu? Dan sampai mana tahapan gugatannya? Nah, sekarang kita akan langsung bertanya ke Pak Untung. Ya. Itu kita tuh lagi diam-diam enak. Iya. Nggak ada suara apa-apa, nggak ada. Tahun 2000-an ini ya, 2020-21 ya. Kita ada Kepres nomor 17, Kepres nomor 2. Langsung aja gitu kan. Menyala gitu. Kepala kita nyala, tapi tidak kelihatan orang. Kami menggugat, Pak. Karena isinya itu bukan salah satunya, isinya itu memberikan fasilitas kepada anak-anak PKI turunannya yang kalau saya bilang super hebat. Sedangkan anak-anak pahlawan revolusi dan pahlawan yang lain biasa-biasa aja. Jomplang, Pak. Jomplang sekali. Rumah sakit bisa dikasih yang nomor 1. Dibangunin rumah, disekolahkan, diberikan segala macam fasilitas. Ya. Kami anak bangsa juga kan. Mereka bilang dia korban. Kami bukan korban. Kami korban. Gimana sih? Enggak, jangan dibolak-balik itu. Nah, yang bikin itu juga saya nggak ngerti juga. Dia dapat dari mana itu? Kita pun diajak bicara tidak. Iya kan? Enggak diajak. Ada dia bilang dari sana, ada kami sudah biar dengan yang di Jogja. Siapa yang di Jogja? Siapa? Anaknya Giono, anaknya Katamso. Saya tanya nggak ada yang ngomong. Enggak, Mas, saya nggak diundang, saya nggak dikasih ini pemberitahuan juga. Tahu-tahu muncul aja tuh Kepres. Kan gitu. Kagetlah kita. Nah, di Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud ya.
Pak Mahfud MD. Itu yang nanya itu kakak saya. Kakak saya pergi ke sana nggak diterima nih, pergi ke sana lagi ditutup pintunya. Pokoknya sibuk lah. Apa yang disibukin kita juga nggak ngerti kan. Dan tiba-tiba datanglah nih seorang bintang 1 Brigjen. Nama saya sebutin aja lah namanya R ya. R kalau nggak salah. Inisial R. Datang ketemu kita. Minta ketemu sama putra-putri pahlawan revolusi. Ya kan? Ya kita sambut dong. Namanya dari sana Menko Polhukam. Kita sambut. Kita bicara. Terus dia mau mengurus inilah. Terus kalau nggak salah kita diberikan kayak formulir. Formulir apa sih yang kita minta? Yang kita minta. Terus kita tulis nih. Yang kita minta sama dengan yang diberikan dengan korban yang katanya korban itu. Korban itu ya, anak-anak keturunan PKI itu. Kita juga mau kayak gitu. Sementara kita dapat apa namanya? Dapat bantuan juga dari pemerintah. 50 juta setahun. Dibagi 7. Bagi 7. Bagi 12. Dapatnya berapa? 500.000. Itulah per bulan. Itu dari pemerintah. Iya. Terima kasih. Kemensos ya. Ya, terima kasih bukan kita. Nggak pernah minta nambah juga kok. Enggak. Nah sekarang kita tulis di situ apa yang kau mau. Ya harus sama dengan sana. Iya kan sama. Udah selesai. Kita ajuin dong sana, ya kan? Yang namanya Brigjen R itu nggak pernah ketemu. Hilang. Termasuk kakak saya juga. Nelpon pun nggak ada. Kita juga nggak tahu kemana dia. Didatengin dia nggak ada di tempat, ya kan? Oh tapi emang dia yang ditugasin dari Polhukam. Dia yang ditugasin. Oke. Nah, udah akhirnya kita menggugat ke MA. Iya kan? Menggugat ke MA. Pengacaranya Pak Alamsyah sudah almarhum. Kan yang bukan kita aja sebetulnya, ya kan? Dari TNI ada. Pak Kiflan ya waktu itu. Nah, dari TNI adalah pokoknya kumpulannya ulama. Jawa Tengah, Jawa Timur ada, ya kan? Dari masyarakat biasa ada juga, tapi nggak ada cerita, hilang. Masuklah kita ke MA, 6 bulan kita tunggu, ya kan? 6 bulan, apa nih hasilnya? Adalah keputusan MA, Dia bilang salah kamar katanya. Ya lama amat buat salah kamar aja 6 bulan lama amat, terlalu lama. Pak itu kalimatnya memang salah kamar saja itu. Salah kamar. Loh, saya dengarnya salah kamar. Saya dengarnya. Harus ke PT Petun. Ya. Harus ketun. Oh begitu. Jadi salah kamar bukan di MA, itu bukan harus tempatnya digugat. lah MA yang ini Harus yang digugat harus betul. Tapi itu setelah 6 bulan. Kenapa nggak dari hari pertama? Habisin energi. Mungkin harus dibaca satu persatu kan. Nggak apa-apa. Ya sudah. Sampai sekarang ya zero. Dan kebetulan penasihat hukumnya Pak Alamsyah Hanafiah almarhum yang meninggal dalam proses ini sebelumnya. Jadi ini masih menggantung ya. Jadi gini, gimana nih putra putri pahlawan revolusi masih mau meneruskan nggak secara hukum ini ke petun? Umur kan kita sudah sedikit lagi ya, bukan sedikit sih. Mudah-mudahan kita umur panjang, ya kan? Menggugat lagi. Mikir dulu ya. Males, Mas. Males. Iya. Males. Saya loh ya, nggak tahu yang lain. Males. Tapi mungkin gini ya, kalau nggak usah gitu lah. Ada yang menggugat deh. Nggak usah digugat lah, dibaca lagi lah itu, dilihat lagi. Mungkin Pak Prabowo mungkin. Coba apa sih itu ribut anak pahlawan revolusi? Mungkin gitu, ya kan? Pak Prabowo. Ya kan, panggil lah itu Kemhan, Menko Polhukam apa namanya? Bagian hukum panggil lihat, coba baca. Apa yang nggak benar? Kan gitu. Ya. Daripada kita menggugat sana. Umur sudah. Oke. Iya. Males sih tidak, tapi sudah masa bodoh lah. Jadi
Ini sepertinya yang saya tangkap akan menempuh jalur non litigasi aja ya. Iya. Jadi jalur mediasi. Jadi Iyalah. ya tapi bener intinya gini kan ya. Ini kan Kepres Pak ya. Kepres itu dibuat oleh presiden. Mesti cabut sama presiden lagi. Nah, bisa dibatalkan oleh presiden. Itulah Pak Prabowo yang baca. Jadi maksud Bapak minta tolong ke Pak Prabowo Tidak minta tolong, terserah Pak Prabowo. Mau diterusin apa begitu saja atau ya sudah. dibatalkan. Ini terserah. Ya sudah. Ya. Kalau hasilnya baik untuk semua, alhamdulillah. Ya. Ya kan gitu. Tapi ini kan udah berkembang Pak dari 2022 2023 ya pelaksananya. Kalau di Inpres itu kan kita bisa lihat juga pelaksanaannya itu mengikat ke berbagai lembaga KL dan lembaga kementerian dan lembaga banyak sekali. Mereka harus memfasilitasi yang katanya anak-anak korban pelanggaran HAM berat masa lalu itu yang merujuk kepada anak-anak keturunan PKI gitu. Nah, salah satunya dari pergaulan Bapak nih dan pergaulan kita-kita juga sebenarnya berjalan nggak sih itu? Inpres itu? Kayaknya enggak ya. Malah nggak efektif kan? Kayaknya enggak. Kayaknya nanti, ya? Nanti kalau ditanya, jangan tanya saya. Ada yang kayak gitu kan? Pak gimana Kepres? Jangan tanya saya. Tanya anak buah saya, menteri-menteri itu. Iya, mungkin ya teman-teman yang anak keturunan, yang maksudnya yang mendapatkan fasilitas ini ya bisa bicara sekarang. Kalau mereka mungkin pernah dijanjikan fasilitas macam-macam, Ya, tapi ternyata nggak dapat. Pasti nuntut lah. Masih nuntut ya? Pasti nuntut. Tapi nggak akan dijawab nanti sama yang lalu. Jangan tanya saya. Sama yang udah resign. Jangan saya. Yang udah selesai buat resign. Oh siap. Kalau resign mundurkan diri. Oke, jadi kalau memang benar ternyata Kepres 17 dan Inpres 02 itu nggak dijalankan, ya untuk apa gitu ya? Ya untuk apa? Bakar aja udah. Bubar. Tuh, ini serunya kalau sama Pak Untung Bu Freddy teman-teman. Kalau tadi sama Bu Amel itu kita bisa tegang, kalau sama Pak Untung selalu ceria. Oh ceria. Oh kalau September ini kita harus ceria Pak. Harus ceria. Tapi saya ingat tahun lalu Pak Untung masih bilang loh, setiap September itu kami kelabu. Tahun lalu Pak Untung masih bilang gitu. Nyanyi pun nggak bisa gitu. Tapi September ceria. Sekarang enggak. Nah ini menarik deh Pak Untung. Menarik apa? Karena kita udah 70 tahun Pak, 71. Aduh, minta ampun, ngapain lagi kita pikir yang enggak itulah. Sudah. Tapi Pak Untung, pemahaman tentang sejarah ini, tentang kejamnya, jahatnya masa lalu, jahatnya kelompok itu, PKI pada masa itu kan kita berharap tidak hanya berhenti di generasi Bapak, yang anak langsung dari Pak Yani, tapi ke cucu juga, ke yang lain. Mereka juga sepemahaman dengan Bapak ya, atau enggak juga. Kan udah beda generasi ya. Kalau yang menggebu-gebu itu, yang memang kita marah betul, itu ya fase anak-anaknya. Anak-anak langsung, anaknya Pak Yani. Mungkin cucu-cucu juga ada, cuma sebagian inilah. Ya. Ditinggal orang tua itu kan nggak enak. Lama lagi ya. Lama banget. Ditinggal orang tua. Apalagi orang tua bapak kita tuh sehat walafiat, nggak ada sakit perut, nggak ada sakit kepala. Dan masih muda, 43 masih muda, tahun. 43. Saya 71 begini aja. Dia udah menteri Panglima Angkatan Darat. Coba pikir. Hebatnya orang masa itu. Pak Yani itu 43 Bu. Udah jadi menpangat. Nah, Mas 40 ya? Mas percaya nggak dia lulus SMA? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya, bukan nggak SMA lulus dulu. apa nggak? Lulus Dia? Nggak lulus dia. Tidak lulus. Karena memang udah masuk perang. Karena ya? dia 2 SMA langsung ke peta daftar perang. untuk zamannya lain. Oh iya. Zamannya zaman revolusi, zaman mau perang kan gitu. Nah, ini anak-anak muda nih kan dipakai. Iya kan? Itu tidak, Pak Yani jelas. Pak Yani pernah jadi sersan juga kok. Topografi. Pak Yani pernah tinggal di Ciawi, tinggal di Bogor. Pernah untuk sekolah SMP di Bogor dan SMA di apa itu yang di depan RSUP zaman dulu. Iya, depan RSUP apa? Bintaro. Bukan RSUP, ada sekolahan itu kan? Aduh. Bukan, kalau Budut kan di lapangan Banten.
Ada. Sekolah Katolik. Kolese. Iya, sekolah Katolik. Iya, pokok sekolah Katolik lah ya. Di situ sampai kelas 2 SMA. Iya. Udah gitu Jepang masuk gabung PETA. PETA, iya. Karena dia memang mau pengennya sih jadi tentara dari Gabung PETA dan makanya sih jadilah sempat pejuang. sersan juga. Udah masuk PETA, siapa temen-temennya banyak ya, termasuk Sarweni juga di situ. Mas Sarweni. Oke, Pak Untung itu kan tentang Pak Yani ya. Kembali ya. Sampai Berarti malam, sampai malam gitu. generasi Pak Yani kan tantangan Pak yang mengalami kan Bapak, tapi mungkin anak-anak Bapak tidak memahami, tidak memiliki pengalaman ingatan emosional tentang ini. Bapak punya ingatan, Bapak dan Ibu Yan Amel punya ingatan emosional yang sangat kuat. Pasti. Karena menyaksikan langsung with your own eyes dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau anak-anak yang berikutnya keturunan Bapak mungkin enggak ya. Ini kan jadi problem. Apalagi masyarakat di luar sana. Dan ketika hubungan ini terputus, disinilah potensi masuknya hoax, masuknya disinformasi, masuknya pembelokan sejarah Bu Amel dan Pak Untung. Oleh karena itu penting sekali buku-bukunya Bu Amel, teman-teman, untuk kalian baca. Karena ini sumber primer sejarah yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sedikit nih Pak. Jadi soal Kepres, berharap Pak Prabowo membaca lah ya. Kepres 17, oke ya. Sekarang kita masuk ke sedikit soal Bu Yayu Rulia oke. Ahmad Yani, yaitu ibu bapak. Nah, kan kita sering mendengar kisahnya berjuang sendiri, dan bahkan dari cerita Bu Amel sempat menolak secara halus pemberian bantuan untuk mengelola sebuah departemen store besar saat itu dari keluarga yang berkuasa saat itu, bukan Pak Harto maksudnya ya, tapi Bung Karno. Nah, kemudian yang saya dengar juga sempat pindah ke Bangka Kemang, Bangka Jakarta Selatan. Tinggal di daerah situ. No, dia punya toko sembako. Punya toko sembako. Warung. Ya, jadi menghidupi keluarga dengan pada saat itu kan jualan ya. Tapi kalau dengan sembako gitu aja ya nggak mungkin hidupin anaknya sampai 8, nggak mungkin. Terus gimana? Di situ loh Angkatan Darat turun, Pak. Oh, gimana? Ya membantu. Membantu kami para pahlawan revolusi ibu-ibunya. Di situ, Pak. Bantunya gimana, Pak? Ya nggak pernah cerita ibu sama saya. Oh, gitu. Pokoknya lo mau apa? Mau sekolah, keluar negeri, berangkat. Oh, gitu ya. Ibu membantunya dengan cari kerjaan, dia nggak mau minta uang, dia mau minta kerjaan. Pergilah dia ke Pertamina. Pertamina, apa yang dikerjakan? Dia cari besi tua, Pak. Bu Yayu. Ada kejadian yang bikin dia sakit hati, dia lapor ke Pak Harto, dia lapor ke Pak Sudomo, dia lapor. Saya diginikan sama Pertamina, ada oknumnya. Waktu dia cari besi tua. Jadi seolah-olah kok ini pahlawan revolusi, Ibu Yani ini minta-minta. Oh gitu. Ibu Yani bilang, saya tidak minta-minta, saya minta kerja. Anda nggak kasih nggak apa-apa. Tapi dia datang ke tempatnya Pak Harto, Ibu Tin terutama, datang lapor. Pak Harto sama Pak Yani kan is very close friend. Iya, saya tahu itu. Ya, dari mulai Trili apa di Jogja apa segala macam. Pak Harto bagian Jogja, Pak Yani bagian Kedu, Magelang, Purworejo, di situ. MMC kompleks. Menyerbu Ambarawa, Inggris. Itu mereka kan bareng, Sudirman segala. Bareng, Pak. Oke, kembali ke Bu Yayu. Jadi sempat berat ya. Pada hari-hari itu berat ya. Tapi Bu Yayu tetap bukan uang ya yang dia tidak pernah minta lah ya. Yang dia cari uang, Pak. Cuman dia tidak minta-minta. Tidak pernah meminta. Minta tidak pernah. Tapi nggak usah minta aja, Ibu Yani datang pasti dikasih. Nah, kan gitu. Kenapa? Tapi bisnis kerjaan gitu ya. Iya, tapi jangan kasih aja, kasih saya sesuatu. Kail, bisnis lah ya. Iya. Apa contohnya, Pak Domo. Nulis di kartu namanya. Jangan sekali-sekali, saya nggak tahu kemana itu suratnya. Menelantarkan atau ini Ibu Yani. Makanya di situ. Pak Sudomo pernah menulis itu. Iya, Ibu Yani adalah ibu kita. Wow, dahsyat ya. Iya Pak. Cuman itu tidak dipakai terus kemana-mana, Kak.
Cuman lihat situ aja. Udah selesai. Jadi Apalagi? jadi Ibu teman-teman, Ibu Yani namanya Yayu Rulia. Di mana Ibu Yani ketemu Pak Yani? Nah ini. itu ceritanya banyak nih. Enggak, Kan ini pendek seru. Ya gimana. Ibu Yani adalah seorang guru. Guru mengetik. Di mana dia ngajar mengetiknya? Di sebelahnya asramanya Pak Yani. Nah, kalau itu kan dia suka mondar-mandir pakai sepeda tuh. Ya, dia lihat nih. Ini yang cerita kakek kami, ya kan? Ibunya terutama. Ya, cantik juga nih Pak Yani. Coba gue datengin dah sore-sore. Ya. Di sekolahnya itu. Datanglah Pak Yani. Disitulah Ibu Yani kenal dengan Pak Yani. Tanya mau apa? Anda? Saya mau belajar ngetik. wow, Tentara dia Pak. Saya mau belajar ngetik. Di Purworejo itu. Ya. Belajarlah Pak Yani ngetik. Satu waktu kan ada operasi ini, ada operasi. Kan Pak Yani nggak masuk. Nggak mungkin ada operasi Pak Yani belajar ngetik terus. Nggak mungkin kan? Okay. Nah, rupanya si guru ini, si Ibu Yani ini, Ibu Yayu ini kehilangan. Wow. Kehilangan dia. Nanya dia kemana, kapan Pak Yani pulang. Nah, setelah itu operasi itu salah satunya meninggal Ibu Yani di Purworejo. Ibu Yayu orang Jawa, lahir di Bali, kejawennya cukup kuat, Islamnya juga bagus. Nah itu hari terakhir Ibu Yani ulang tahun tanggal 1 Oktober tahun 65, dia tidak ketemu lagi dengan Pak Yani setelah jam 10 malam. 10-11 malam. Tirakatan. Karena dia mau, ya itulah karena kejawen ini. Kejawen itu kan keleluhur kan. Iya. Keleluhur. Udah. Jadi Ibu Yani tidak lihat lagi jenazahnya Pak Yani. Iya. Gak boleh. Cuman Ibu Yani minta guntingin rambutnya Pak Yani biar saya simpan. Jadi di Ibu Yayu itu ada 2. Satu rambut Pak Yani, satu lagi baju terakhir Pak Yani yang dipakai malam itu ketemu Pak Basuki Rahmat, yang baju itu dilap ke lantai yang darah di mana-mana. Itu udah. Pak, jadi kan memang ada isu juga, ada era media sosial ya, semua bisa bicara. Katanya ngambek malam itu Bu Yani. Siapa yang ngambek? Ibu Yani ngambek sama siapa? Ngambek sama Pak Yani sehingga dia enggak lah. Enggak isu-isu. Namanya Pak Yani itu bukan jelek Mas, mohon maaf. Lebih bagus dari saya loh. Ganteng maksudnya. Iya, nggak benar. Iya. Kalau saya kan udah campuran, Yayu sama Yani campur. Jadi Pak Yani emang keren Pak situ ya, ganteng. Nggak usah saya Pak, nggak usah saya. Tanya sama anak-anak yang perempuan. Oh itu idolanya Pak. Idola waktu tahun 65 itu, kalau nggak Pak Yani Kennedy. Wah, setara ya. Setara. Jadi Pak Yani bilang, gue bawa motongi clipping Kennedy aja. Clippingin Bapak bikin. Dia bikin Pak, mereka. Ini leader Pak. Iya. Kata saya nomor 3 ini leader. Nah, leader dia. Enggak benar. Karena kenapa leader? Karena setelah kejadian itu kan yang nomor 1 nomor 2 ke Jerman, West Germany, ya kan? Nah, ke Jerman. Tinggal dia yang paling besar. Ya inilah yang dititipin sama ibu. Kalau jagain adik-adik. Gitu. Gualanya minta ampun, Bang. Bener. Oke, jadi intinya Bu Yayu selama membesarkan Bapak dan anak-anaknya itu sebenarnya mandiri ya. Waduh, bukan mandiri. Sangat mandiri. Mandiri tapi dia tidak mau kasih lihat anak-anaknya bahwa dia susah. Wow. Coba, orang Indonesia wanitanya memang begitu Pak, hebat, iya kan, tough. Jadi, kayak apapun, pokoknya saya nggak mau kasih lihat ke anak-anak bahwa saya susah. Ya, pesen dia sama adik saya. Ya, di antara mereka nih, setelah kejadian itu. Tidak ada Ahmad Yani lagi yang jadi tentara. Yang jadi tentara. Tidak ada.
Tapi Apa tuh? keluarga Bapak sampai sekarang, keluarga Ahmad ini sangat dihormati oleh tentara sampai detik ini. Loh, bagaimana Pak? Dia aktif. 43 tahun umurnya, Menteri Panglima Angkatan Darat. Gimana nggak dihormati Pak? Sangat Pak. Gimana? Masih aktif. Yang udah jadi pensiunan aja meninggal masih dihormati, apalagi ini? Iya. Apalagi ini? Sakit Pak, bukannya nggak sakit. Sakit kita. Makanya saya paling nggak suka kalau 30 September orang ngomong macam-macam. Nggak suka saya. Ngomong jelek tentang pahlawan revolusi. Iya. Padahal kita lihat ya di mana-mana patungnya ya. Kalau saya lewat Cijantung, Markas Kopassus tuh di depannya ada Ahmad Yani, sebelah sana Kesatrian Ahmad Yani. Waduh, saya ingat Bu Amel itu. Dia bukan di dalam Pak, tempatnya di luar. Di dia, luar, kan? iya. Selalu paling tempat paling prime ya. Dia Pak Ahmad Yani. berdampingan dengan Sarwo Edi. Yang dalam Sarwo Edi kan, kalau nggak salah. Dalam Sarwo Edi. Ruangan aja. Ruang. Hah? Satu ruangan hallnya Pak Sarwo. No, yang ada patungnya juga. Oh ada ya? Ada. Itu. Aduh, sakit Pak. Tapi Ibu Yani memang Yayu itu memang namanya dulu Yayu ya kan. Yayu Rulia. Rulia Sutodiwiryo. Sutodiwiryo. Ya, Magelang dia ininya. Magelang. Dan mohon maaf, tidak pernah menikah lagi setelah itu ya. Enggak. Dahsyat ya. Karena emang Kalau soal tadi Bapak bilang Ibu marah ya waktu itu kemarin. Itu lumrah lah, namanya juga keluarga. iya. Lumrah. Pak Yani yang begitu ganteng kata kakak-kakak saya, iya kan? Banyak perempuan yang dikelilingi, banyak Pak. Oh. Tinggal lo tahan apa enggak gitu aja. Dan tahan kan sebenarnya. Karena Pak Yani kan perang aja kan kerjanya. Iya enggak juga. Ya dia sih santai aja. Oke. Santai aja. Tahu kalau dirinya ganteng. Iya. Pak Yani itu mulai jadi badannya Pak semenjak selesai kolonel ke atas. Tadinya kurus kering, siapa yang mau? Iya. Apa itu ada jabatan lagi ya? Godaan banyak Pak. Aduh, kita aja yang gini digoda juga banyak kok. Iya. Oke Pak, jadi gimana nih pesan Bapak untuk lanjut kaum muda? Iya, bingung kalau sama lo benar-benar teman-teman kita bisa bicara yang mendalam bersama Bu Amelia, tapi kalau sama Pak Untung saya sendiri speechless finally karena bercanda terus akhirnya ya. Tapi dalam juga ada. Oke. Kalau saya selalu bilang, kau mau tanya apa? Yang positif, negatif, yang paling jelek pun saya jawab. Oh, iya. Salah satu militer terbaik Indonesia ya Pak Yani ya. Lulusan pertama Angkatan Darat Fort Worth ya Pak ya. Amerika itu ya. Diakuin Pak, bukan nggak diakuin. Iya. Ditunjukin ijazahnya, di sana ada. Di sana ada Pak. Pak, di sini tapi juga ada. Berarti hari-hari ini setelah tahun ini kan Bapak bilang sekarang September ceria. Sementara tahun lalu saya masih mendengar Bapak bilang September itu kelabu. Nggak mau kelabu lagi. Nah sekarang mulai tahun ini udah ceria Bu ya. Ceria. Dan mudah-mudahan museum juga ceria sekarang Bu ya. Insyaallah. Karena agak spooky itu museum. Kalau malam apalagi ya. Museum spooky. Ya jelas Pak itu tempat. Tapi spooky-nya bukan Ahmad Yani Pak itu. Yang dari luar. PKI-nya itu ya. Bukan, nggak tahu siapa itu datangnya. Kesurupan. Oh iya gitu ya. Iya. Waduh. Kayak kemarin ya ada anak kecil yang aneh itu ya. Nah, itu banyak Pak. Ada anak kecil umur 4 tahun itu cinta banget sama Ahmad Yani. Ada. Dan tahu sejarahnya. Dan apa? Wow. 4 tahun umurnya. Dan asalnya nggak tahu lagi jangan kayak anak yang kemarin kan? Nggak ada dekat situ. Anak dekat-dekat situ. Itu yang kayak kemarin itu juga memang sering di situ. Dia cinta di situ. Dia senang di situ. Iya. Padahal nggak kenal. Ya itu pecinta. Jadi bener ya, spooky-nya bukan karena rumah itunya, tapi yang dari luarnya ya. Ya, spooky. Tapi banyak nyari ini lah mana? Wahyu gitu. Wow. Wah, kayak wah. Saya minum boleh ya? Silakan Pak. Ini teman-teman. Ya. Tulis ini, mungkin cucunya Ibu Yani, mungkin Ibu Yayu ada kali, mungkin saya nggak tahu. Cuman kalau di keluarga Ahmad Yani, emang cuman ini Pak, Ibu Amelia. Nanti solusinya Pak, kita diskusikan. Misalkan bisa aja rekaman suara, wawancara, ya Pak ya. Kan metode penulisan itu bisa macam-macam. Nggak harus kalau nggak bisa nulis kan bisa kita wawancara atau gimana.
Yang nulis mungkin bukan Bapak. Iya sih. Mari kita diskusikan. Kalau Bapak nggak bisa nulis ya kita nggak bisa maksain. Iya. Tapi ibu-ibu lain kan banyak Pak, ya pahlawan-pahlawan juga banyak. Itu makanya wanita Indonesia tuh bisa dilihat dari ada Cut Nyadin, ada Kartini, ada Iya. banyak yang wanita-wanita itu. Iya kan tough. Oke, tapi iya. Kita sedikit mundur lagi ke belakang. Kalau saya lihat gambar-gambar foto-foto masa itu ya, Bu Pak Untung ya, Bu Yayu itu juga menarik ya. Menarik masalahnya. Cantik, menarik buat laki-laki. Ada foto dia di Saya di anaknya, Amerika Pak. atau di mana tuh Saya anaknya, saya dikagumi. Ibu Yani cantik memang. Mm-mm. Nggak mungkin kita bilang jelek Bu. Nggak mungkin Pak. Iya, Saya udah pasti. jelek-jelek Tapi- ke ibu kita, itu adalah ibu kita, tetap kita bilang cantik. Saya lihat ada fotonya, Ah. itu anggun sekali, dikagumi oleh tentara Amerika, tentara asing gitu ya. Gini. Keren sekali. Dia dikagumi itu karena dia fasih bahasa Inggris. Oh. Komunikasi bagus sekali. Dia fasih bahasa Belanda. Iya kan? Makanya mudah dia ketemu sama orang asing tuh ya mudah. Pak Yani juga begitu, mudah dia ketemu orang asing. Karena komunikasinya Komunikasinya jalan. mudah, ya. Oke. Bukan tok wok tok. Tok. Oke, teman-teman, ini sudah Nggak mau sore. nyimpang. Ini banyak sekali, seru sekali kalau ngobrol sama Pak Untung Nofreni, pastinya menyenangkan. Cerita sejarah Alhamdulillah. menjadi sesuatu yang fun, alhamdulillah ya. Kembali soal Kepres, ada harapan semoga pemimpin tertinggi negeri ini Pak Presiden Prabowo bisa meninjau kembali Kepres 17 tahun 2023 dan Inpres 02 tahun Kepres 17 tahun 2022, Inpres 202 tahun 2023. Semuanya anak bangsa, Mas. Semuanya anak bangsa supaya tidak ada lagi yang merasa Kecilkan. dikecilkan, disingkirkan ya. Kalau sama PKI-nya gitu dari dulu juga jalannya bareng kok. Iya kan forum apa? RSAB Forum Silaturahmi Anak Bangsa FSAB kan masih ada kan? ada. Masih ada. Cuman ada yang bisa ikut, ada yang enggak. Tapi sekarang sudah Tapi kalau PKI generasi itu yang akan datang tuh kayak Iya. yang tuh. Iya, saya tahu, mudah-mudahan. Tapi kalau PKI dari tahun 48 udah berontak dia. Masih hidup sama kita bareng kok. Ya enggak sekarang enggak apa-apa. Sampai 65 berontak lagi, hidup lagi sama kita bareng. Iya, Pak, di FSAB Heeh. itu kan juga ada anak-anak keturunan PKI juga kan? Komplit itu ada Komplit. pemberontak juga ada. Ada. Enggak benar. Iya. Tapi saya pemberontak nggak- juga ada ya, PRRI gitu ya. Cuman saya nggak ke sana. Itu urusan Ibu Amelia, bukan urusan saya, gitu loh. Ya, yang setahu saya di FSAB itu rukun, itu guyup ya, meskipun Waktu ada Pak Taufik Kemas. karena Taufik Kemas tuh begitu MPR bagus. oke. Jadi ini yang mungkin ya Tergantung leadernya lah. perlu diketahui bahwa ada yang namanya Forum Silaturahmi Anak Bangsa, yaitu organisasi yang menaungi anak-anak pahlawan revolusi dan anak-anak keturunan PKI, juga anak-anak pemberontak yang katakan seperti PRRI, yang lain-lain, DITI itu ada di situ, Permestari itu ada di situ, dan itu ya Tidak ada Pak. nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Iya. Tapi kalau ada yang mencetuskan sesuatu itu salah. Iya, oke. Fitnah, semua gara-gara fitnah. Oke Pak Untung, Baik, terima kasih terima banyak. kasih. Teman-teman semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.